Usai debut di timnas Indonesia, Sandy Walsh, Oktober, insya Allah main lagi lawan Brunei. Pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh langsung menargetkan mendapat menit bermain lagi dalam FIFA Matchday terdekat pada Oktober tahun 2023 mendatang. Kemenangan timnas Indonesia atas Turkmenistan dengan skor 2-0 menjadi cerita bahagia tersendiri buat salah satu pemain, Sandy Walsh. Laga ini jadi laga debut Sandy Walsh usai penantian 7 tahun membela timnas Indonesia. Shin Tae-yong langsung memasangnya menjadi starter di posisi bek tengah. Namun Sandy tak bermain penuh dan digantikan pada menit ke-72 oleh debutan lainnya, Wahyu Prasetyo. "Terima kasih, saya hanya ingin semua orang tahu aku merasa baik," kata Sandy Walsh di Mixed Zone Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. "Badan terasa agak kram karena panas di sini, selebihnya saya merasa baik. Bahagia untuk debut saya setelah sekian lama, dan mendapatkan kemenangan debut lebih penting bagi saya, jadi selamat untuk tim, kerja bagus," kata Sandy Walsh. Sandy Walsh mengaku memang dirinya masih mengatur kondisinya agar bisa tampil dalam setiap laga. Baik di klub maupun di timnas Indonesia, pemain berposisi asli bek kanan itu rata-rata bermain selama 70 menit. "Tidak ada cedera, semuanya bagus," kata Sandy. "Saya main 4 minggu terakhir dengan klub saya hanya 70 menit, jadi memang masih membangun kondisi," tambahnya. Sandy Walsh pun menargetkan dirinya bisa main lagi untuk timnas Indonesia di FIFA Matchday Oktober tahun 2023. Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran pertama. "Oktober akan datang dengan cepat, mudah-mudahan saya bisa 100% untuk Oktober," kata Sandy. "Insya Allah, main lagi untuk timnas Indonesia, ketika Oktober datang saya akan ada di sana," tambahnya. Tak lupa Sandy Walsh juga berterima kasih atas kehadiran supporter di Stadion Gelora Bung Tomo semalam. "Ini spesial, saya suka tempat ini dengan stadion yang cantik," kata Sandy. "Dan supporter banyak datang, atmosfer yang luar biasa. Terima kasih untuk dukungan semuanya hari ini," tambahnya. Sementara itu debut Sandy Walsh disanjung langsung oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan juga memuji debutan lainnya, Wahyu Prasetyo. "Secara hasil ya kita meraih kemenangan dengan baik," kata Shin Tae-yong. "Makanya kita bisa menilai mereka, Sandy dan Wahyu, bermain dengan bagus. Menurut saya tidak ada pemain inti di timnas, jadi semua pemain memang harus bersaing," tambahnya. Pemain Fenerbahce Jayden Osterwolde follow Instagram PSSI, tanda bakal dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia? Pemain Fenerbahce, Jayden Osterwolde, terpantau follow Instagram Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Timbul pertanyaan, apakah ini sebagai tanda bek kiri keturunan Indonesia itu bakal dinaturalisasi dan perkuat skuad Garuda? Bagi yang belum tahu, Osterwolde merupakan pemain keturunan Indonesia, Suriname, dan Belanda. Namun, bek kiri 22 tahun yang lahir di Zwolle, Belanda, pada tanggal 26 April tahun 2001 itu saat ini memegang paspor Belanda. Osterwolde memulai kiprahnya di klub lokal Zwolle bernama ZAC, kemudian, dirinya hijrah ke Akademi FC Twente pada 2012, hingga akhirnya menekan kontrak profesional pertamanya bersama FC Twente pada 2020 dengan durasi 3 tahun. Lalu, Osterwolde sempat dipinjamkan ke Parma sebelum akhirnya dipermanenkan. Setelah itu, pemain 22 tahun ini diboyong oleh Fenerbahce pada bursa transfer musim dingin Januari tahun 2023 dari Parma dengan biaya 6 juta euro, 97 miliar rupiah. Fenerbahce mengikat Osterwolde dengan kontrak cukup panjang, yakni sekira 4,5 tahun atau hingga Juni tahun 2027. Baru-baru ini, pemain keturunan Indonesia itu terpantau mengikuti akun Instagram PSSI @pesi. Setelah Okezone menelusuri akun Instagram pribadi Osterwolde, @jaydenosterwolde, pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, akun tersebut mengikuti Instagram @pesi. Namun, akun @pesi tidak mengikuti balik akun pemain 22 tahun itu. Hal ini pun menimbulkan spekulasi di kalangan pencinta sepak bola Indonesia, sehingga, muncul pertanyaan apakah yang dilakukan bek kiri 22 tahun tersebut sebagai tanda bakal dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia?
Satu hal yang pasti, Jayden Osterwolde sendiri mengaku sempat dihubungi oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh pemain berusia 22 tahun milik Fenerbahce itu. Indonesia dan Suriname pernah menghubungi saya. Pada suatu hari, saya menerima pesan di Instagram dari orang-orang Indonesia, salah satunya ternyata asisten pelatih tim nasional, ujar Jayden dilansir dari El Football pada Januari tahun 2023. Usulan rakyat Indonesia akan segera terkabul, PSSI berencana undang satu negara lagi untuk agenda FIFA Matchday. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir baru-baru ini mengatakan kalau pihak PSSI dalam waktu dekat akan mengundang satu negara lagi untuk agenda FIFA Matchday Timnas Indonesia. Kita tahu saat ini jajaran pelatih Indonesia tengah disibukkan dengan berbagai ajang internasional, mulai dari kualifikasi Piala Asia, FIFA Matchday kontra Turkmenistan, dan persiapan skuad timnas Indonesia U17 jelang gelaran Piala Dunia U17. Maka dari itu, pelatih timnas Indonesia senior yang juga bertanggung jawab pada timnas U23, Shin Tae-yong menunjuk asistennya Choi In-chol untuk menggantikannya di timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday September tahun 2023. Diketahui kalau timnas Indonesia senior akan menghadapi Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada tanggal 8 September tahun 2023 dalam agenda FIFA Matchday. Selain itu dikabarkan kalau Ketua Umum PSSI, Erick Thohir akan mencoba mendatangkan satu negara lagi untuk agenda FIFA Matchday Timnas Indonesia senior. Hal itu seolah mengabulkan permintaan dari masyarakat Indonesia yang berharap timnas Indonesia senior bisa memaksimalkan agenda FIFA Matchday di bulan September kali ini. PSSI juga ingin mengoptimalkan para pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan kalau pihak PSSI ingin melihat perkembangan dari para pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. Di sisi lain, Shin Tae-yong sendiri saat ini sedang berfokus pada timnas U23 yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 pada 9-12 September tahun 2023. Pasalnya, Shin Tae-yong mendapatkan target tinggi dari pihak PSSI di ajang kualifikasi Piala Asia U23 kali ini. Maka dari itu, pelatih asal Korea Selatan itu mengaku cukup berat jika harus menangani dua tim sekaligus dalam waktu yang berdekatan. Shin Tae-yong menyerahkan tugasnya memimpin tim menghadapi FIFA Matchday itu kepada asistennya, Choi In-chol.